Halo, jumpa lagi bersama saya Widi Prasetyo. Di video kali ini kita akan membahas tentang 3 fitur yang ada di program Excel, yaitu kita akan bahas tentang validation, kemudian logika if, dan juga VLOOKUP. Nah, sebagai studi kasus, saya akan berikan contoh tabel yang sudah saya perlihatkan ini, yaitu display perjalanan kereta api yang terdiri dari kolom-kolom berikut ini. Ini nanti akan kita gunakan isian kolom secara otomatis, sehingga dengan kombinasi rumus nanti kita bisa mengisi data-data ini yang muncul berdasarkan rumus yang akan kita isi. Untuk pertama, ini kita akan buat sheet 1 ini, kita klik kanan, kemudian kita beri nama display. Kemudian di sheet kedua, jadi kita letakkan tabel array itu adalah tabel acuan yang akan kita pakai sebagai acuan untuk mengisi data di display ini. Nah, sheet 2 ini saya sebut sebagai tabel array. Nah, begini. Isinya adalah kita isi sesuai dengan yang sudah saya tentukan ini. Boleh juga kita bisa menggunakan beberapa atribut ataupun item yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu bahwa table array ini akan menjadi acuan di dalam kita mengisi data yang ada di table display ini. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang data validation. Data validation itu adalah kita akan membuat agar kode kereta ini tidak kita isi dengan cara mengetik, tapi nanti kita bisa mengisi dengan cara memilih yang di dalamnya ada isian berdasarkan pada tabel array ini. Langkah pertama adalah kita letakkan di kode kereta, karena ini akan kita mengisi di sini. Kemudian kita pilih data. Ini saya menggunakan Microsoft Office 2016, tapi tidak apa-apa walaupun kita menggunakan versi sebelumnya, sama untuk fiturnya, yaitu data. Kemudian cari di sini ada data validation. Mungkin di versi berbeda akan tempatnya mungkin agak berbeda. Data validation, kemudian kita memilih data validation. Nah, akan diberikan pilihan seperti ini, terdiri dari setting, input message, dan error alert. Pilihannya untuk validation kriteria, karena bentuknya tadi adalah list atau daftar dari atas ke bawah, itu namanya list. Allow ini kita pilih list. Kemudian, sumbernya mana yang mau dijadikan patokan untuk list nama atau kode kereta itu di mana? Kita klik di sini. Kemudian kita beralih ke table array. Table array ini boleh diletakkan di dalam tabel ini, di sebelah kanan, di bawah, atau bisa juga di sheet berbeda. Ini saya gunakan di sheet berbeda. Table array. Nah, kemudian yang dijadikan acuan mana? Kode, berarti ini kita pilih blocking sampai ke bawah. Setelah kita blocking ke bawah semuanya, kalau kita punya 100 ya 100, kalau kita contohkan saja 7, maka ini kita klik lagi. Nah, di sini sudah muncul table array, ini nama sheet-nya, kemudian ini adalah alamatnya A3, A7, A3, A7. Kenapa kok ada tanda dolar? Itu fungsinya namanya absolute, agar kalau diberikan tanda dolar ini yang biasanya mengaktifkannya itu nanti pakai F4. Tapi kalau ini ketika kita blocking sudah otomatis dia ada absolutnya, fungsinya agar kalau kita berpindah ini tidak akan berpindah ke bawah atau ke kanan. Jadi ini dikunci pada sel tersebut. Kemudian, kalau ini sudah, kita berikan pesan dulu. Jadi nanti akan muncul ketika kita akan mengklik di displaynya, nanti akan muncul keterangannya ya. Di sini kita pilih, contohnya title-nya adalah pilih. Lalu kita input message-nya, kita ketik, contohnya adalah silahkan pilih. Lalu klik error alert. Ini maksudnya kalau ada kode yang tidak ada di dalam pilihan, dia akan memberitahu bahwa kode itu tidak ada. Jadi kita ketik di sini error.
Kemudian pesan errornya apa? Tidak ada pilihan. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah jadi untuk satu. Uniknya kalau kita bekerja dengan komputer itu tidak perlu kita membuat satu-satu, walaupun ini sampai 1000 baris. Cukup yang atas saja, nanti kita tinggal copy ke bawah. Nah, perhatikan, di sini nggak ada pesan apapun. Ketika saya klik di sini, ini muncul. Pilih, silakan pilih, berarti ini saya klik. Nah, pilihannya ini sama dengan yang sudah kita buat di sini. Begini. Nah, lalu fungsi pesan error tadi, kalau kita ada pilihannya 1, 2, 3, 4, 5, ternyata kita mau memilih, contohnya yang nggak ada di sini adalah SS gitu. Saya ketik di sini, SS. Lalu saya enter, maka akan ada pesan kesalahan error, tidak ada pilihan. Jadi itu fungsi daripada error alert tadi. Selanjutnya, kita akan mengisi nama kereta. Ini nanti ngopinya ke bawah nanti saja setelah ini selesai. Sekarang kita akan membuat nama kereta menggunakan fungsi VLOOKUP. Pada fungsi ini kita akan mengisi nama kereta dengan rumus. Kita klik dulu fx di sini. Kemudian kita pilih di sini pada all select kategori, kita pilih yang lookup reference. Kemudian kita pilih ke bawah, ini ada VLOOKUP. Kita klik, kemudian OK. Nah, di sini muncul yaitu argumen pada fungsi VLOOKUP. Bagaimana kita mengisinya? Lookup value. Artinya adalah sel atau kolom mana atau baris mana yang akan dijadikan acuan. Kalau sel itu berubah, maka nama kereta juga akan berubah. Kita gunakan yang jadi acuan lookup value adalah ini di kode kereta. Kemudian tabel array kita klik. Nah, kita menuju tabel acuannya mana? Kita menuju ke tabel array ini. Kita klik. Nah, ini kita pindah dulu ke sini. Mana yang akan diisikan? Tabel array itu berarti isi dari tabel array ini kita blocking semuanya sampai fasilitas. Nah, jika sudah, ini belum ada kode dolar atau absolut. Kalau tidak ada absolutnya, nanti seumpama kita di display ini kita copy ke bawah, ini akan ikut turun ke bawah. Jadi kita kunci dengan tombol F4, yaitu yang ada di keyboard itu rangkaian F1, F2, F3, F4, itu kita tekan F4 sekali aja. Nah, maka di sini akan muncul simbol dolar itu, artinya ini sudah terkunci. Lalu kita mengisikannya di sini sekarang adalah kolom index number-nya. Apa ini diisi apa? Tadi kan kita punya kode kereta, nama kereta di tabel array sampai fasilitas. Nama kereta itu ada di kolom berapa? Kolom nomor 2, betul. Ini kolom 1, 2, 3, 4. Seandainya tabel ini berpindah, katakan nama keretanya ada di 3, ya berarti kita pilih 3. Karena ini berada di kolom kedua, kita tulis 2. Lalu ring lookup-nya kita ketik false. Kita isi false. Sebenarnya ada dua isian, yaitu false dan true. Kalau kita isi false, maka nanti kalau tidak ada yang ada dalam pilihan itu akan diberikan tanda NA atau not available. Tapi kalau true, akan diambilkan nilai yang terdekat dengannya. Jadi kita isi false saja. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini artinya not available. Kenapa? Karena ini belum terisi, sehingga dia not available. Sekarang kita lakukan untuk yang kolom 3, yaitu berangkat. Caranya sama, fx, lalu kita pilih VLOOKUP, OK,
Nah, ini kita balik lagi, lookup value mana yang jadi acuan, tetap kode kereta. Lalu kode array-nya atau tabel array-nya kita klik table array. Kita turunkan dulu. Nah, ini kita blok. Nah, kalau index number nanti kan tadi sudah mengisi nama kereta, sekarang berangkat. Kita klik di situ. Berangkat ini kan di kolom ketiga. Diklik, maka kita isi dengan 3. Oh ya, ini harus diberikan F4 dulu. Nah, begini supaya terkunci. Kemudian ring lookup-nya adalah false. Lalu kita klik OK. Sudah. Sekarang tujuan sama fx, kemudian lookup sama, ini kita isi kode kereta, tabel array juga sama, yaitu ke sini, di blocking, lalu tekan F4, kemudian kolom index number berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita isi dengan 4, lalu ini false. Oke, sekarang tiket sama ya, kita klik, kemudian VLOOKUP, kemudian kita klik kode kereta, kemudian tabel array, kita blocking, F4, lalu kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, kita pilih 5, kita ketik false, lalu Oke. Ke fasilitas, Pak, di copy apa enggak bisa ya? Kita akan coba. Bagaimana kalau kita copy? Kalau kita copy ke sini, ini saya copy, Ctrl C, lalu saya klik V. Ini kita cek sekarang. Kita klik 2 kali untuk melihat rumusnya. Kemudian yang benar kita klik. Nah, perhatikan di sini A4, di sini berubah jadi B4. Ini tidak boleh, ini salah, maka ini harus diganti. Tetap mengacunya di sini kalau ingin melakukan copy, yaitu A4, dan di sini ini kolomnya kita cek 1, 2, 3, 4, 5, fasilitas ada di 6, maka kita isi ini bukan 5 tapi 6. Kemudian sudah di enter. Nah, sekarang kita cek adalah A4 5 sudah benar, A4 6 sudah benar. Nah, untuk bonus ini nanti akan kita isikan. Sekarang kita lakukan di copy dulu, kita blocking dari sini sampai ke sini. Selanjutnya kita turunkan di fill handle. Bisa menggunakan cara ini, diletakkan di pojok ini sampai tanda plus hitam, lalu kita turunkan ke bawah seperti ini, kita lepas. Nah, sekarang kita tes. Ini NA karena memang kode keretanya belum ada. Kita akan mencoba. Di sini kita pilih salah satu ST. Begitu diklik, maka ini sudah muncul semuanya. Kemudian kita pilih lagi ini MS. Kemudian yang di sini mungkin PBW atau Propowangi. Yang ini adalah CT. Sudah lengkap. Di sini sudah otomatis semuanya. MT lagi. Kemudian ST, MS, dan seterusnya. Ini bebas memilihnya. Oke, sekarang semua sudah terisi. Nah, selanjutnya kita akan mengisikan pada kolom bonus ini. Kita akan mengisikan pada yang pertama, yaitu pada baris pertama dari bonus. Untuk bonus ini, kita membuat ketentuan seperti ini. Saya sudah buatkan ketentuannya. Contohnya kasus adalah
jika harga tiket itu di atas 450.000, berarti mulai dari 450.000 sampai ke atas, maka bonusnya adalah pulsa 75.000. Kemudian kondisi kedua, jika tiket itu adalah lebih besar, sama dengan jadi 300.000 ke atas, tapi sudah dibatasi bahwa dia tidak lebih dari 450.000, maka dia mendapatkan bonus pulsa 25.000. Nah, untuk melihat dengan kondisi situasi ini, kita akan membuat rumus di sini, yaitu dengan cara kita klik FX ini, kemudian all select kategori, kita pilih logical, lalu kita pilih if, lalu OK. Nah, di sini logical test ini, kalau di sini kita ibaratkan if atau jika. Kemudian value if true itu kita ibaratkan maka. Sedangkan value if false itu adalah jika tidak memenuhi keduanya ini. Nah, sekarang kita lanjutkan aja langsung dengan mengisikan rumusnya. Yang pertama, logical test tadi adalah jika tiket lebih besar sama dengan 450.000, maka isiannya adalah jika tiket kita klik, nah di sini muncul E4 lebih besar sama dengan 450.000, maka tadi bonusnya adalah pulsa 75.000. Value if false, jika tidak memenuhi, apa yang terjadi? Oh, ternyata masih ada jika, tiket, dan seterusnya. Masih ada dua kondisi berikutnya. Bagaimana? Karena ini sudah habis, maka yang kita butuhkan adalah form baru ini atau function argumen baru ini, tapi yang kosong. Dengan cara, ini jangan lupa value if false-nya tetap diklik, lalu kita pilih di sini, ini if, kita klik satu kali. Maka di sini akan muncul function argumen dalam posisi kosong. Kita ulangi dengan posisi yang kedua ini sekarang, yaitu jika tiket lebih besar sama dengan 300.000, saya cek dulu 300.000, ya benar 300.000, maka bonusnya adalah pulsa 25.000. Nah, kondisinya sudah habis, jikanya sudah 2, setelah itu nggak ada lagi. Maka selain itu berarti tidak ada bonus, maka kita ketik no bonus. Lalu klik OK. Ya, sekarang ini tidak ada bonus karena memang dia di bawah 300.000. Kita coba fill handle dengan cara mengcopy ke bawah sampai sini. Nah, kita tes sekarang. Oh, ternyata sudah benar. 500.000 maka dapat 75.000, 800.000 dapat 75.000, 350 dapat 250. Ini kita bisa atur dengan cara comma style ini. Kemudian rata tengah. Ya, seperti ini. Nah, untuk display perjalanan kereta api menggunakan fungsi data validation, kemudian VLOOKUP, sampai kepada bonus menggunakan if, sudah selesai. Demikianlah 3 kondisi dan juga 3 fitur yang sudah kita buat untuk menggunakan fungsi data validation, if, dan VLOOKUP. Terima kasih.